Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqabah ketujuh, Aqabah puji dan syukur. Aqabah yang terakhir, jalan yang ditempuh oleh seseorang yang beribadah kepada Allah. Terakhir yang ditempuh itu adalah jalan puji dan syukur kepada Allah. Selanjutnya, sesudah menempuh Aqabah-Aqabah, artinya jalan-jalan sulit yang tersebut di muka. Sesudah menempuh dan engkau telah dapat menemukan apa yang menjadi maksud engkau, yaitu ibadah yang selamat dari noda-noda. Jalan yang ditempuh oleh orang yang beribadah agar ibadahnya bisa diterima oleh Allah, itu ada 6 perjalanan, 6 tanjakan yang mesti dilalui. Yang pertama disebutkan dahulu adalah tobat kepada Allah. Setelah selesai tobat, terakhir orang yang beribadah itu menjaga ibadah daripada hal-hal yang merusaknya, yang menggugurkannya, seperti riya dan ujub. Selesai sudah itu, maka tinggal lagi satu jalan yang mesti dilalui, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah engkau selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang besar dan karunia yang mulia ini. Jadi apabila kita beribadah dengan benar-benar sampai kita kepada ujung ibadah, yaitu bisa menjaga daripada yang menjatuhkan, menghancurkan ibadah, maka ada lagi satu kewajiban kita adalah bersyukur. Karena bersyukur itu gunanya adalah satu, kekalnya nikmat yang besar. Supaya nikmat ini bisa selalu kita peroleh. Nikmat yang sudah ada ini, nikmat yang kita telah terima ini bisa terus-menerus adanya. Dan yang kedua, bersyukur itu diwajibkan didapatnya tambahan, agar dapat tambahan lagi nikmat yang diberikan Allah itu. Kekalnya nikmat karena bersyukur, kekekalan nikmat karena bersyukur merupakan tali nikmat. Ini secara umum, baik itu nikmat harta, baik itu nikmat ilmu, baik itu nikmat ibadah. Mensyukurinya itu adalah merupakan tali nikmat. Artinya tali nikmat itu ikatan supaya jangan lepas. Harta yang kita diberikan Tuhan ini supaya jangan lepas dari kita, syukuri. Ibadah yang sudah kita lakukan ini supaya bisa terus menerus, syukuri.
ilmu yang diberikan Tuhan kepada kita ini agar bisa tetap ada, syukuri. Jadi syukur itu adalah merupakan pengikat nikmat. Yang sebab syukur itu nikmat bisa kekal. Sebaliknya, karena meninggalkan syukur, nikmat dapat hilang dan berpindah. Nah, ini bila kita kawa beribadah dengan bujur, mulai tobat sampai kita bisa menjaga ria, menjaga ujub. Nah, maka itu nikmat yang sangat besar. Supaya ibadah yang berikutnya macam itu pulang, bahkan bertambah baik lagi, maka yang pertama kita lakukan adalah syukur terhadap itu. Nah, ilmu yang diberikan Allah, harta yang diberikan Allah, supaya tetap ada pada kita, bahkan bertambah dengan syukur. Dan syukur itu adalah bermacam-macam bentuknya. Syukur harta berbeda dengan syukur ilmu. Syukur ilmu berbeda dengan syukur ibadah. Nah, mensyukuri harta macam apa? Karena ada sidin menjelaskan. Mensyukuri ibadah macam apa? Karena ada caranya. Mensyukuri ilmu kayak apa? Ada caranya. Nah, kenapa kita beribadah sekarang kada kawa lagi beribadah itu? Mungkin penyebabnya adalah kita kada mensyukuri dahulu itu waktu mampu melakukan ibadah tadi. Andai kata dia syukur, maka nikmat ibadah itu diikat dengan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Artinya Allah Ta'ala tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu mau merubah apa yang ada pada diri mereka. Kenapa orang dulunya ahli ibadat, sekarang kada kawa lagi beribadat? Mereka sendiri yang merubahnya itu, karena tidak mensyukuri ibadah itu. Kenapa dulunya kaya, sekarang jadi miskin, ditarik Tuhan harta? Karena mereka sendiri yang membuat miskin itu, karena tidak mensyukuri harta. Kenapa orang yang punya ilmu, yang banyak diberi Tuhan ilmu, tapi ilmunya kada bermanfaat? Ilmunya kada bisa bermanfaat untuk dirinya, ilmunya kada bermanfaat untuk orang lain, karena mereka sendiri yang membuat demikian, karena tidak mensyukuri ilmu yang diberikan itu. Jadi syukur ini adalah salah satu kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqaha Allah libasal ju' wal khawf bima kanu yasna'un." Artinya lalu penduduk negeri itu mengingkari nikmat Allah, maka Allah merasakan kepada mereka selubung lapar dan takut sebab apa yang mereka perbuat. Negeri yang dulunya makmur, yang dulunya serba nyaman, sekarang serba sulit. Mencari duitnya sulit, mencari makanannya sulit, mencari kebutuhan hidup sulit. Padahal dahulu nyaman. Nah, itu karena apa? Karena mereka kada mensyukuri terhadap kenyamanan yang diberikan Allah dahulu itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma yaf'alullah bi'azabikum in syakartum wa amantum." Artinya Allah tidak akan melakukan penyiksaan kepada kalian. Nang dulunya siksa ini ada dua, ada siksa hissi, ada siksa maknawi. Nah, siksa hissi itu seperti hilangnya harta,
itu siksa hissi. Seperti hilangnya yang dicintai, itu siksa hissi. Ada siksa maknawi, ini yang lebih berat daripada siksa hissi. Siksa maknawi itu apa? Hilangnya kemanisan ibadah yang dulu pernah ada. Dulu nyaman beribadah, wah ini kada nyaman lagi. Ini siksa yang paling berat. Dulunya kawa tahajud, dulu kawa sembahyang malam, dulu kawa sembahyang berjamaah, sekarang kada ada waktu lagi. Ini siksa. Siksa hissi, siksa maknawi. Nah, siksa maknawi, siksa batin namanya. Batin seseorang itu tersiksa apabila dia tidak bisa melakukan kebaikan. Sebagaimana zahir kita ini tersiksa bila mana kita kadang-kadang memanfaatkan anggota-anggota zahir ini. Kan tangan diberi Tuhan itu manfaatnya untuk menyentuh, memegang, menjangkau. Nah, bila kadang-kadang lagi tangan itu menjangkau, ini merupakan siksa. Siksa zahir. Kemanfaatan tangan kada ada lagi. Nah, manfaatnya batin itu adalah berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Apabila batin kita ini sudah kada mampu berbuat kebaikan, itu berarti ada mengalami penyiksaan batin itu. Dan orang-orang yang diberikan Allah musibah, diberikan Allah bala, umpamanya apa? Sakit, musibah diri, musibah keluarga, musibah harta. Ini bisa berupa penyiksaan, bisa berupa teguran, bisa untuk meninggikan kedudukan. Tetapi kalau penyiksaan batin itu kada lain daripada siksa. Orang tuh yang dulunya kawa beribadah, dulu kawa manis ibadah itu, dulunya kawa nikmat beribadah, sekarang beribadah kada ada lagi nikmat. Nah, ini mutlak penyiksaan. Kalau pang ini teguran lain, kalau pang ini meninggikan derajat kada, itu mutlak penyiksaan Allah. Nah, beda dengan siksa zahir. Karena yang zahir ini misal orang yang dulunya tangannya bisa bergerak, sekarang kada kawa lagi. Ini bisa disebut siksa, bisa disebut teguran, bisa disebut meninggikan derajat. Hal-hal yang kada sesuai dengan fungsinya, jam tangan kita contohkan tadi. Nah, ini kada kawa lagi kita mengambil sesuatu dengan tangan, memegang kada kawa lagi. Ini bisa siksa. Kenapa disiksa tangan ini? Karena tangan ini sudah sering kali berbuat maksiat kepada Allah. Dan sudah ditegur berapa kali kada mampan. Akhirnya apa? Nah, tangannya kada berfungsi. Nah, itu siksa dari Allah. Ada teguran. Orang yang tangannya dulu baik, sekarang tangannya kada baik lagi. Ini bukan siksa, ini teguran. Supaya apa? Ingat-ingat. Nah, ini tangan itu pemberian Tuhan. Nah, jangan digunakan macam-macam. Gunakan ke yang disuruh Tuhan, gunakan kepada yang dibolehkan Tuhan, gunakan kepada dari Tuhan. Lalu sadar inya. Itu teguran ngarannya. Ada juga yang meninggikan derajat. Orang ini diberikan Tuhan pada tanggal 1 umpamanya bulan bulan 6 diberikan Tuhan orang derajat naik. Nah, dinaikkan derajatnya. Sedangkan orang ini amal ibadah yang dipersembahkannya kepada Allah kada cukup. Sembahyang hanya 5 waktu sehari. Qabliyah ba'diyahnya mbahanu, zikirnya kada banyak, salawatnya kada banyak. Maka orangnya tanggal 1 naik tingkatan. Sedangkan untuk naik ke tingkatan itu mesti ibadah yang banyak. Ibadah orang ini kada banyak. Nah, kalau
untuk menutupi supaya bisa mencapai itu, tangannya ditegur Tuhan, tangannya dibalakan Tuhan. Lalu tangannya dibalakan Tuhan, asalnya baik lalu tangannya kada baik lagi, inya sabar. Nah, inya riba. Lalu itu yang mencukupi untuk kenaikan derajatnya di sisi Allah tadi. Jadi kalau kita selama ini dapat nangkada nyaman, baik itu bala atau musibah, tuh kita bisa mengontrol diri kita, yang mana antara tiga nih. Ini siksakah aku nih? Maka asalnya awakku nih baik, jadi kayak ini mungkin siksa karena banyak maksiat nangku gawe ini. Dan aku sudah ditagur Tuhan dengan ini, dengan itu, kada maasi. Ini barangkali siksa. Nah, kita bisa mengontrol kalau ada terjadi hal yang kada nyaman lawan kita ini, teguran apa-apa. Nah, apakah ini menaikkan derajat kita? Nah, itu kita kalau mengetahui diri kita masing-masing. Umpamanya selama ini kita kada ada berbuat munkar. Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan. Nang dilarang Allah dijauhi. Nang disunatkan oleh Allah dilaksanakan. Tapi tetap ada ujian kepada kita. Nah, ini kita bisa menyimpulkan ini Allah akan menaikkan derajat, akan menaikkan tingkatan dengan sebab ini. Nah, itu membuat kita sabar dan ridha kepada itu. Lain hal tadi dengan penyiksaan batin. Jadi kalau kita dahulunya manis beribadah sekarang kada, dulunya rajin beribadah sekarang malas, itu siksa Allah di dalam dunia ini. Bila kita meneruskan itu, siksa ini akan bakal lanjutan kita di akhirat. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan melakukan penyiksaan kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Jadi yang kita bersyukur saja, kita beriman saja kepada Allah, ada terjadi hal-hal yang kada nyaman lawan diri kita, itu lain siksa, lain azab. Bila kada teguran atau menaikkan derajat kita. Tapi pun kita selama ini kada syukur, nah, ada hal-hal yang kada nyaman, itu bisa siksa, bisa siksa. Nah, kayaknya musannif ini akan menjelaskan kayak apa nangaran syukur itu. Syukur harta kayak apa, syukur ilmu itu kayak apa, syukur ibadah kayak apa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalin ni'ami awabida ka awabidil wahsyi faqayyiduha bisyukri. Artinya nikmat Allah itu ada yang liar seperti keliaran binatang buas. Karena itu ikatlah dengan syukur kepada Allah. Nikmat ini liar. Bila kita kada ikat, dia akan lari. Dengan apa mengikat nikmat? Dengan syukur itu. Adapun didapatnya tambahan, jadi syukur tadi fungsinya bukan hanya mengikat nikmat yang ada, tetapi syukur itu juga menambah. Ada orang misal kada bersyukur, tapi hartanya pina tatap aja, bahkan pina bertambah, makanya kada syukur orang nih. Nah, itu siksa dari Allah. Tapi siksa itu warnanya istidraj. Apa arti itu? Lanjuran dari Allah. Allah melanjur orang ini, dilanjur Tuhan. Supaya apa Tuhan melanjur ini? Supaya siksa akhirat itu lebih berat diterimanya. Orang ini awak kada mensyukuri, tapi sihat terus. Ilmu kada disyukurinya, tapi ilmunya bertambah terus. Orang ini harta kada mensyukuri, tapi hartanya berbanyak terus. Nah, ini orang termasuk minal mustadrajin. Minal mustadrajin. Artinya apa? Orang yang dilanjur oleh Allah.
Nang dilanjur itu apa artinya? Seluruh nikmat diberikan lawan inya, ditumpuk. Kayaknya di akhirat habis, karena ada lagi nikmatnya. Nang di dadangnya di akhirat, nang ditunggunya hanya azab Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih berat lagi daripada orang yang dihukum di dunia. Tapi di akhirat dia akan menemukan keringanan-keringanan. Nah, daripada orang di dunia dipol Tuhan nikmat, tapi di akhirat kena kumpulannya dikumpulkan semuaan. Adapun didapatnya tambahan adalah karena syukur merupakan pengikat nikmat, berarti syukur itu menimbulkan tambahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, artinya demi keagunganku, jika kalian mau bersyukur niscaya aku menambahi kalian. Dan firman-Nya walladzina tadau zadahum huda, artinya orang-orang yang mau mengambil petunjuk pasti ditambahi petunjuk oleh Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, artinya orang-orang yang berjuang demi mengagungkanku, tentu aku tunjukkan kepada mereka jalanku. Itu dalil-dalil Al-Quran yang mengatakan bahwa bila bersyukur itu ditambah oleh Allah. Nah, sambungan ayat itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, jika kamu tidak syukur, inna azabi la syadid. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Tapi kalau kita kada bersyukur belum tentu dikurangi. Adalah firman Tuhan wala in kafartum. Tadi kan la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum la anqusannakum, aku kurangi kada. Tapi jikalau kamu tidak bersyukur, inna azabi, azabku sangat pedih. Nah, jadi mau aja orang kada bersyukur itu bertambah kaya, bertambah sihat. Mau aja orang kada syukur, tapi kena azabi la syadid, azabku itu sungguh pedih. Majikan yang bijaksana apabila melihat budaknya benar-benar telah memenuhi apa yang telah menjadi hak nikmat, tentu akan memberi nikmat lain dan mengetahui bahwa orang yang diberi adalah orang yang ahli menerima. Sebaliknya kalau budak itu tidak memenuhi hak nikmat, pasti majikan memutuskan nikmatnya dari budak itu. Itu perbandingannya. Orang diberi Tuhan, diberi majikannya nikmat, nya bisa mengelola nikmat itu. Nah, ditambahi tuannya, nya pintar mengelola ini. Nah, kalau budak ini kada bisa mengelola yang diberikan itu, bisa kada disuruh lagi mengelola, karena kada bisa iya. Nah, nikmat itu ada dua macam, satu nikmat dunia, yang kedua nikmat agama. Nikmat dunia ada dua macam pulang. Satu nikmat berupa manfaat, yaitu jika Allah memberi engkau kemaslahatan dan kemanfaatan. Allah memberikan engkau kemaslahatan, kepatutan. Allah memberi engkau kemanfaatan. Manfaat juga ada dua macam. Satu, perawakan yang sempurna dalam keselamatan dan kesehatan, itu nikmat, serta merasakan enak dari makan minum, pakaian, nikah dan sebagainya. Dua, nikmat yang berupa tertolaknya bencana, yaitu Allah menyingkirkan berbagai kerusakan dan kemudaratan dari diri Anda. Nah, itu nikmat dunia. Nikmat penolakan dari bala bencana ini pun ada dua macam. Satu ada pada badan, yakni penyelamatan Allah dari kelumpuhan badan serta semua afat dan penyakit badan.
Dua, menolak perkara yang menyebabkan engkau mengalami mudarat berupa berbagai halangan atau perkara yang menuju engkau dengan kejelikan dari manusia atau binatang buas atau binatang melata dan sebagainya. Semua yang tersebut di atas adalah nikmat dunia ngarannya. Jadi nikmat dunia ada dua macam. Nikmat yang berupa manfaat. Dua macam pulang manfaat ini. Diberikan Allah perawakan yang sempurna dan kesehatan. Itu nikmat dunia. Yang kedua, diberi Allah merasakan nyaman, makan, minum dan sebagainya. Nah, yang kedua nikmat dunia adalah nikmat berupa tertolaknya bencana. Ini pun dua macam juga. Bisa nikmat tertolaknya bencana ini pada badan seperti lumpuh dan sebagainya. Dan yang kedua, nikmat kita dijaga daripada dimudaratkan orang, disihir orang, diganggu orang dan sebagainya. Nah, semua itu adalah nikmat-nikmat duniawi ngarannya. Dan adapun nikmat agama ada dua macam pula, yaitu nikmat berupa pertolongan Allah dan nikmat berupa penjagaan Allah. Itu nikmat agama. Pertama, kita ditolong Allah. Kawa melakukan kebaikan, kawa melakukan taat, itu nikmat pertolongan. Yang kedua, penjagaan Allah. Artinya apa? Kita dijaga oleh Tuhan kada melakukan maksiat-maksiat. Kalaupun melakukan maksiat juga, kita dijaga Tuhan dari israr. Israr itu apa artinya? Mengekali maksiat. Memang orang-orang selain para nabi itu pasti melakukan maksiat, karena hanya nabi yang maksum. Manusia-manusia ini hanya nabi itu yang maksum, yang terjaga dari dosa. Nah, selain daripada nabi itu ada berbuat dosa. Cuma yang berbuat dosa ini ada yang dipelihara Allah daripada israr. Israr itu artinya apa? Mengekali. Bila kita diberi Tuhan pertolongan sehingga kita bisa kada israr, maka itu nikmat agama. Nikmat agama. Artinya kada israr itu begitu inya melakukan maksiat, inya lakas tobat. Nah, itu ngarannya kada israr. Begitu tak melakukan maksiat, nah inya sadar, oh aku berbuat dosa, istighfar kepada Allah, minta ampun. Kalau berhubungan dengan manusia, urus dengan manusia. Nah, itu ngarannya adalah meninggalkan israr. Tapi kalau kita berbuat dosa tapi kita kada tobat, itu ngarannya israr. Nah, ini kada dapat nikmat orang ini, ada agamanya. Jadi nikmat agama ada dua. Satu, nikmat kawa melakukan taat. Yang kedua, nikmat kawa meninggalkan maksiat, meninggalkan israr, mengekali maksiat. Tahu lah ngaran israr itu. Kita ini pernah berbuat dosa dahulu 10 tahun yang lalu. Nah, lalu kita berbuat dosa 10 tahun yang lalu, sekarang kita berbaik, sembahyang, nuntut ilmu, apa segala macam. Tapi kita kada pernah menyesali dosa itu. Itu israr ngarannya. Walaupun kita sudah baik 10 tahun. Jadi dosa itu mesti disesali. Apabila kita ada meninggalkan menyesali satu dosa dari sekian banyak dosa kita, itu israr ngarannya. Arti israr apa? Bakapanjangan dosa terus menerus, artinya lawan kita. Nah, termasuk israr. Amunnya orang ini misalnya berbuat dosa,
terus menerus berbuat dosa sampai 10 tahun. Nah, kita ambil contoh misalnya, perempuannya 10 tahun sudah kada mau bakarudung adanya, ke pasar kada bakarudung, ke kantor kada bakarudung, ke undangan kada bakarudung, berpuluh-puluh tahun dah. Ini israr namanya, mengekali dosa. Dan dosa itu bila dikekali jadi besar, walaupun dulunya dosa kecil, tapi amun dikekali hari-hari jadi dosa besar. Itu israr. Nah, yang kedua, ini perempuan contohnya inya kada bakarudung, membuka aurat. Tapi karenanya mendengar pengajian, lalunya bakarudung. Nah, bakarudung. Tapi inya kada pernah menyesali dahulu tuh kada bakarudung, kada pernah disesalinya. Berubah sikap aja. Dulu bakarudung, kada bakarudung, sekarang bakarudung, bajilbab. Tapi nya kada pernah menyesal nang kada bakarudung bahari itu. Israr juga ini ngarannya. Israr juga. Nah, nang ketiga, nang ngaran israr itu, ini kita berbuat dosa, disesali, terhapus dosa itu. Berjalan 10 tahun, keingatan 10 tahun kemudian bahwa kita tuh pernah berbuat dosa. Waktu kita ingat itu kita merasa rami. Waktu ingat tuh kita merasa nyaman. Ini israr juga ngarannya. Jadi dosa-dosa itu yang pernah kita lakukan tuh, bila kita ingat kita mesti sedih. Nah, bila kita gembira maka itu israr ngarannya. Itu bisa merombak tobat yang sudah ada. Jadi sekali menyesal itu sampai mati menyesalnya. Dahulu pernah 10 tahun yang lalu pernah permainan Manang 10 juta, permainan di Manang 10 juta. Tobatnya, tobat dari permainan. Ada aturan tobatnya permainan tuh ada. Orang tobat permainan kada sama lawan tobat orang nang maling, kada sama lawan tobat orang bajina. Ada tobatnya permainan itu. Tobat sudahnya dengan syarat-syaratnya cukup. Nah, diampuni Tuhan. Asa bujur-bujur tobat diampuni. 10 tahun kemudian baik sudah kelakuan nih. Ingat melewati tempatnya lewat. Nah, bahari aku permainan di sini aku manang nih, tertawa inya kesukaan. Nah, tuh jadi terumbak pulang tobat yang dahulu itu. Padahal sudah disesali. Nah, jadi penyesalan itu sampai hari kiamat jangan dirubah. Bila di akhir-akhirnya kita menghilangkan penyesalan berarti sama dengan israr ngarannya. Jadi makanya itu kenangan-kenangan yang sifatnya maksiat itu mesti ditutup. Nah, jangan sampai kita ungkit. Karena bila kita ungkit, kita gembira, itu merombak tobat jadinya. Ini bahasa pulang maka tobatnya tuh. Bahasa pulang istighfar, minta ampun pulang kepada Allah, menyesal pulang, nah gembira karena kaingatan dosa, menyesal pulang tuh. Bila kata diasain itu maka tobat tadi jadi terumbak sudah. Karena kada sampai mati kita obatnya sudah hilang. Nah, jadi nikmat agama itu pertama kita dimudahkan Tuhan berbuat taat. Nikmat agama juga kita dipelihara daripada maksiat, daripada mengakali maksiat itu. Kan jar Nabi kita apa, kullu bani Adam khata. Manusia itu berbuat salah. Manusia itu pasti berbuat salah. Kenapa? Karena manusia ada nafsu. Dan nafsu ini andaknya di dalam diri kita tuha pada akal. Nafsu dalam diri kita andaknya tuha pada akal. Begitu kita lahir sudah ada nafsu, anak menyusu macam-macam. Kekanakan belum bakal lagi nya. Bakal mungkin 10 tahun kena hanya ada akal. Nah, jadi akal nang anum ini disuruh membimbing nafsu nang Tuhan.
Nafsu sudah berpengalaman nih nah. 10 tahun dia dalam diri kita. Hanya kita diandaki Tuhan akal. Disuruh akalnya membimbing nafsu tadi. Tentu kada kawa-kawa. Sulit. Nah oleh karena itu manusia itu jar Nabi khata kullu bani Adam khata'un. Manusia itu semuaan itu salah. Tapi wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang salah itu orang-orang yang bertobat. Kita salah. Kalau kita manusia berbuat dosa, apapun dosa yang dilakukan manusia, jangan aneh. Ada orang berzina, itu betianan, dibunuhnya pulang anaknya, jangan aneh. Manusia memang macam itu. Nang aneh itu ada orang berbuat dosa, lalu kada tobat, nah itu nang aneh. Ini aneh ngarannya. Kalau melanggar hukum Allah, jangan aneh. Memang itu sudah fitrah manusia. Hendak melanggar aja lawan hukum. Hukum nang apakah? Manusia ketujuh melanggar. Dan itu kada aneh. Tapi kalau kada kembali, kada tobat, nah itu nang aneh. Kayak pemarah. Manusia itu pemarah. Ujar Imam Syafi'i, orang gak ada pemarah itu sapi. Bila pemarah itu bujur-bujur manusia ngarannya. Al-mu'min sari'ul ghadab. Mukmin itu cepat marah. Tetapi ujung hadis apa? Sari'ur ridha, cepat ridhanya. Nah itu. Kalau orang tuh marah jangan aneh. Memang itu sifat manusia. Tapi yang terus-terusan marah, nah ini aneh ngarannya. Ini nang aneh. 2-3 hari masih sarek aja lagi. Apalagi sebulan, setahun masih sarek. Nah, itu aneh nih tuh. Itu kada manusia lagi ngarannya. Kalau orang beriman itu Nabi cepat marah, tapi cepat kembali, cepat ridhanya. Si anu tuh penyarikan benar aja, biasa aja nih tuh. Itu wajar aja. Si anu tuh penyarikan ya. Ada bapak nih tuh. Tapi manusia anu tuh pendendam. Nah ini nang aneh. Karena Nabi apa? Al-mu'min laisa bihaqud. Orang mukmin tuh kada mau dendam. Marah mau. Orang mukmin tuh mau aja marah. Tapi dendam kada mau. Al-mu'min laisa bihaqud. Dia pemarah, penyarikan. Kada apa-apa itu wajar aja. Tapi kalau sudah bersimpan marahnya, nah ini nang jadi masalah. Nah hingga situ dahulu. Dan ada pun nikmat agama ada 2 macam tadi. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Astaghfirullah اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.